Apa kabar semuanya? Kenalin, nama aku Diana. Aku tinggal di Jerman, tepatnya di Berlin selama 5 tahun, baru 5 tahun. Dan sekarang aku mau bikin video tentang ternyata tuh ada 25, sekitar 25, 27, sebenarnya mungkin lebih banyak lagi ya. Tapi yang baru aku riset nih, riset. Sekitar 25-27-an bahasa Jerman kosakatanya yang ternyata mirip loh dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian belum nonton part satunya, ke part satunya dulu dong, karena di sana udah aku share mungkin sekitar ada 14 kosakata bahasa Jerman yang ternyata mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang aku mau share sisanya, mungkin sekitar 12-13an lagi. Jadi sekitar mungkin 25 plus 2 lah ya aku share kosakata bahasa Jerman yang ternyata mirip loh dengan bahasa Indonesia. Nah, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat semua temen-temen, sahabat-sahabat aku, saudara-saudara aku, keluarga aku yang udah subscribe dan udah like, sudah komen. Terima kasih banyak, kalian tuh keren-keren banget, aku tuh terharu. Terus yang belum subscribe, please dong di subscribe juga, karena tiap minggu ya aku akan bikin video mengenai budaya Jerman dan bahasanya mungkin, terus ada jalan-jalannya juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang kelewatan video-video aku, belum banyak sih, tapi boleh dicek gitu kan. Terus ya gabung menjadi keluarga aku gitu. Oke, nggak lama-lama lagi aku mulai ke nomor 15 berarti ya. Jadi nomor 1 sampai 14 itu ada di part 1 videonya. Kalau kalian belum ke sana, please cek. Dan sekarang aku akan lanjut ke nomor 15. Nomor 15 itu ada juri. Iya benar, juri. Jadi juri itu adalah yang menilai kita kan, kalau misalnya kita itu ikut pertandingan gitu kan. Jadi pasti ada juri yang menilai ini bisa menang apa enggak gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan juri gitu ya. Kalau di bahasa Jerman juri. Juri, juri. Jadi dia pakai Y. Jadi juri, tulisan jurinya itu kayak bahasa Inggris aja ya, pakai Y belakangnya. Jadi kalau bahasa Indonesia juri pakai I, kalau di bahasa Jerman juri. Juri, juri. Terus selanjutnya itu ada resiko. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu resiko, di bahasa Jerman risiko. Resiko, risiko. Bedanya kalau di bahasa Jerman bahasa Indonesia penulisannya RESIKO ya, kalau nggak ya resiko, betul. RESIKO. Kalau bahasa Jerman itu RISIKO, risiko. Resiko, risiko. Perasaan kemarin bahasa Jerman yang di sini ya, di sini bahasa Indonesia. Ya udah sih ya, boleh kali ya tuker-tuker bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Ingat ya nak, oke. Resiko, risiko. Selanjutnya itu ada maklar. Ya, maklar itu orang ketiga kan ya, kalau misalnya kalian kayak mau beli tanah atau mau jual tanah atau mau pasang listrik. Ya nggak sih, pasang listrik. Ya udahlah ya, pokoknya gitu. Ngerti lah kalian ya arti kata maklar itu. Pokoknya orang ketiga yang bantu kalian untuk jual tanah misalnya, atau kalian kalau mau beli tanah bisa ke maklar, tapi nanti harganya mungkin dinaikin gitu ya. Jadi bukan harga sebenarnya, atau maklar itu jual harga sesuai tapi nanti dapat komisi dari si orang pertama gitu ya. Nah, di bahasa Indonesia kan maklar. Kalau di bahasa Jerman maklar. Maklar, maklar. Tapi tulisannya makler. Cuman kalau di bahasa Jerman itu R-nya itu silent ya, maksudnya nggak diucapin. Jadi maklar, maklar. Maklar, maklar. Terus selanjutnya itu ada lab. Iya, kalau di part 1 itu ada waslapen atau waslap. Kalau ini lab, lab biasa aja buat ngelap-ngelap apalah gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia lab, kalau di bahasa Jerman lapen. Lab, lapen. Terus ada serbet.
Ya, bener. Nah, ini sih agak unik juga nih, karena sebenarnya untuk kata serbet ini ada persamaan dan ada perbedaannya juga loh artinya. Nah, sekarang aku kasih persamaannya dulu ya. Kalau di bahasa Indonesia serbet, di bahasa Jerman itu Serviette. Serbet, serviette. Persamaannya adalah sama-sama eh, serbet atau serviette yang dipakai di meja makan ya. Kalau misalnya kalian kayak eh, ada tamu nih, terus biasanya kan kalian kasih serbet yang cakepan tuh, yang eh, atau kalian ke restoran biasanya dapat serbet ya, yang cakep lah ya, yang maksudnya yang bersih gitu ya, eh, yang dari kain gitu, tapi bagus lah ya gitu, bersih pokoknya. Nanti aku kasih gambarnya. Nah, itu sama pengertiannya, serbet dan serviette. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya itu kalau misalnya kita ada serbet juga nih, tapi serbet kain yang buat lap piring kadang-kadang gitu kan. Kalau misalnya habis kalian cuci piring terus ada lap piring yang biasanya warnanya kotak-kotak nih di kita gitu kan. Itu kan kita sebutnya juga serbet kan. Kalau mereka itu bukan serviette, itu Handtuch. Jadi mereka nyebutnya itu Handtuch juga gitu. Kalau kita serbet juga namanya itu, mereka Handtuch. Terus bedanya lagi nih, kalau tisu makan, jadi tisu makan yang cakep, bukan tisu toilet ya. Kalau di warung-warung itu kan kita suka pakai tisu toilet gitu kan, bukan yang itu ya. Jadi tisu yang suka warna-warni gitu, tisu makan yang kalau kalian misalnya kita di meja makan ngundang tamu, kalau nggak pakai serbet yang cakepan, kita suka pakein tisu makan yang cakep gitu kan. Tapi kan kita nyebutnya tisu makan aja kan, yang warna-warni, yang misalnya kalian suka beli di IKEA atau di mana lah ya. Nah, kalau mereka itu juga namanya serviette. Jadi kalau mungkin kita tisu makan, kita nyebutnya tisu makan aja, di mereka itu juga serviette gitu. Jadi terus kalau kita sebut serbet, yang lap piring yang kotak-kotak itu, kalian tahu kan ya. Nah, mereka sebutnya itu Handtuch. Terus kalau serviette yang sama ya udah, yang kita sajiin di meja makan itu yang suka dipakai di atas paha gitu kan, biar kesannya berkelas gitu, atau buat lap mulut. Nah, itu sama-sama juga, itu serbet, itu serviette. Nah, itu persamaannya ya. Aku pernah ngalamin soalnya nih ya, di rumah sendiri dengan suamiku. Jadi waktu itu dia minta serviette kan, tolong ambilin serviette dong gitu kan. Nah, yang aku ambilin tuh serbet kain yang kotak-kotak itu, yang buat lap-lap piring gitu kan. Terus suamiku bilang gini, lah ini mah Handtuch katanya. Serviette tuh itu tuh, ditunjukin tuh tisu gitu kan. Terus aku bilang, lah ini mah tisu, ini mah kita sebutnya tisu makan aja, nggak, bukan serviette gitu kan. Ini serviette juga namanya. Oh oke. Jadi aku udah tahu gitu, kalau tisu makan ya mereka sebutnya juga serviette gitu. Tapi kalau serbet, beneran serbet kain yang kita suka pakai di dapur itu mereka sebutnya Handtuch. Handtuch juga, atau Kuschelhandtuch, pokoknya Handtuch lah ya. Oke. Ngerti kan ya maksud gue? Ngerti bu. Terus selanjutnya itu ada komentar. Kalau di bahasa Indonesia itu komentar, kalau di bahasa Jerman komentar. Komentar, komentar. Komentar, komentar. Terus ada klinik. Ya, klinik itu bukan klinik merek bedak ya. Klinik yang di rumah sakit juga itu kan, yang maksudnya bangunannya agak lebih kecil. Kalau di sini sih nggak kecil-kecil juga banget. Kayaknya di Indonesia juga nggak kecil-kecil banget juga ya. Pokoknya gitulah, klinik ya, kalian tahu. Nah, kalau di bahasa Indonesia klinik, di bahasa Jerman juga sama, klinik. Klinik, klinik. Klinik, klinik. Terus kemudian ada karton. Ya, karton itu kan kalau misalnya kalian mau pindahan gitu kan, suka masukin barang ke karton gitu kan. Nah, di bahasa Indonesia karton, kalau di bahasa Jerman kartong. Karton, kartong. Ini sih aku yakin mereka ambil dari bahasa Prancis mungkin ya, karena bahasa Jerman itu ada juga yang beberapa kosakatanya diambil dari atau diadopsi dari bahasa Prancis. Bukan diambil dari bahasa Makassar ya.
Soalnya kalau di bahasa Makassar kan gitu ya. Kalau ada N jadi tambahin G gitu ya. Kalau ada G-nya jadi hilang G-nya, jadi cuman N doang. Contohnya ini, karton jadi kartong, ikan jadi ikang. Itu bahasa Makassar. Yang orang Makassar komen dong di bawah. Ini bukan diambil dari bahasa Makassar ya, ini diambil dari bahasa Perancis kayaknya ya. Dan bahasa Makassar mungkin diambil dari bahasa Perancis juga ya, mungkin. Terus selanjutnya itu ada gang. Ya, gang itu yang gang kecil gitu kan. Kalau misalnya kalian ada kompleks atau ada jalanan, terus ada masuk ke rumah gitu yang gangnya, yang jalanan sempit atau jalanan kecil, itu kan kita sebutnya gang ya. Di Jerman juga sama, jadi itu nyebutnya mereka gang. Tapi kalau di bahasa Jerman itu sedikit udah agak old school ya, gang itu. Jadi udah jarang dipakai kata gang itu. Nah, kata gang itu seringnya dipakai itu lebih ke koridor. Misalnya kayak di pesawat nih, kalau misalnya kayak ada koridor gitu, ada gang, nah mereka sebutnya itu gang. Jadi yang koridor itu mereka sebutnya gang. Tapi kalau gang kecil itu mereka ngerti sih kalau kita bilang gang gitu, tapi udah jarang dipakai gitu. Nanti aku sebutin deh di bawah yang dipakai, yang sekarang dipakai kata gang itu gitu. Tapi kalau misalnya kalian sebut gang maksudnya gang kecil, gang di jalanan, ya mereka juga tahu gitu. Mereka juga ngerti, cuman udah jarang aja dipakai. Terus selanjutnya itu ada ember. Bukan ember yang ember gitu, bukan yang bahasa gaul itu ya. Soalnya aku kan sering banget pakai kata ini ya. Terus suamiku kan sering dengar, terus kata gini, apa sih maksudnya ember-ember itu? Ya kalau bahasa gaulnya ya kayak betul, iya bener, exactly gitu kan. Tapi kalau ini ember beneran, ember gitu ya, yang masukin air. Nah, kalau di bahasa Indonesia ember, kalau di bahasa Jerman Eime. Ember, Eime, mirip kan? Maksa banget gue. Ya udah sih, itu kan versi aku ya. Ember, Eime. Ember, Eime. Jadi kalau misalnya kalian mau ngomong bahasa gaul, bisa juga nih pakai bahasa Jerman kan. Kalau misalnya ember, Eime. Ember, Eime, ember, I'm, sama say. Bisa kalian pakai juga, difungsikan gitu ya, biar ingat gitu. Terus selanjutnya itu ada rem. Ya, rem itu kalau kalian naik motor, naik sepeda, naik mobil gitu kan, kalian harus ada rem itu kan. Kalau enggak, gila lo bisa metong kan. Nah, di bahasa Indonesia itu rem, kalau di bahasa Jerman Bremse. Rem, Bremse. Rem, Bremse. Terus selanjutnya ada vas. Ya, vas itu yang buat naruh bunga gitu kan, di meja gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu kan vas. Kalau di bahasa Jerman vase. Vas, vase. Jadi tulisannya kayak bahasa Inggris aja. Vas, vase. Terus selanjutnya, kayaknya ini yang terakhir sih. Ada pabrik. Ya, pabrik. Tahu kan pabrik? Tahu lah ya. Pabrik itu ya apa sih, tempat produksi. Kalau mau bikin apa sih, kayak bahan mentah diproduksi menjadi bahan jadi gitulah ya pokoknya. Itu pabrik kan namanya kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Jerman fabrik, pakai F ya. Pabrik, fabrik. Ini kalau orang Sunda nih bisa. Ini kalau orang Sunda nih kayaknya bakal ketuker nih. Yang bahasa Indonesia jadi bahasa Jerman, yang bahasa Jerman jadi bahasa Indonesia. Bukan rasis ya. Pabrik, fabrik. Pabrik, fabrik ya. Jangan ketuker ya, jangan ketuker. Jadi yang bahasa Indonesia jangan jadi bahasa Jerman jadi bahasa Indonesia ya. Ini
Jangan sampai kayak gue mau beli pembersih pipa di Alfa. Peace. Salah, peace. Peace. Oke. Udah itu dulu kira-kira 25 kosakata atau mungkin ada 27 malah kosakata bahasa Jerman yang ternyata mirip-mirip loh dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian ada yang tinggal di Jerman atau kalian sedang belajar bahasa Jerman terus kalian juga tahu nih atau udah belajar banyak kosakata bahasa Jerman dan ternyata kalian mengetahui kalau ada beberapa ternyata ya bahasa Jerman yang mirip-mirip dengan bahasa Indonesia yang belum aku sebutin, tolong dong di-share ya di kolom komentar. Share nanti mungkin next time kalau aku dapet lagi nih beberapa kosakata bahasa Jerman yang mirip dengan bahasa Indonesia, aku akan share pastinya. Oh ya, yang belum subscribe, subscribe dong ya, aku tunggu. Terus jangan lupa likes-nya, jangan lupa komennya. Seneng banget aku ternyata banyak support yang positif dari semua teman-teman aku yang menjadi keluarga aku sekarang di YouTube. Thank you banget. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, tschüss, auf Wiedersehen. Terima kasih, vielen Dank. Mwah.